Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai metode bunyi. Dalam kemampuan membaca anak usia pemula, anak itu lebih difokuskan pada bagaimana cara anak itu mampu mengubah dan mengucapkan huruf menjadi bunyi yang bermakna. Standar kompetensi membaca anak kelas 1 SD adalah mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancar dan mampu memahami kalimat sederhana. Untuk metode pengembangan kemampuan baca anak itu ada 5. Yang pertama yaitu metode bunyi, yang kedua adalah metode eja, yang ketiga adalah metode suku kata dan kata, yang keempat adalah metode global, dan yang kelima adalah metode SAS. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metode bunyi secara lebih spesifik. Apa sih yang kalian tahu mengenai metode bunyi? Metode bunyi adalah belajar membaca dengan pendekatan harfiah, yaitu guru mulai memperkenalkan kepada siswa huruf-huruf mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lala. Kepadanya saya persilahkan. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal. Pada metode ini mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan bunyinya, seperti A, B, C, atau D. Metode bunyi ini dipilih oleh seorang guru setelah peserta didik mengenal abjad. Metode bunyi sebenarnya sama dengan metode abjad, bedanya terletak pada pelafalan atau mengeja huruf. Metode bunyi melafalkan huruf sebagaimana bunyinya, sedangkan langkah-langkah pengajarannya sama persis dengan metode abjad. Perbedaan antara metode abjad dan metode bunyi itu terletak pada pengucapan huruf. Saya Hikmatun Nikmah NIM 57 akan melanjutkan mengenai pengertian metode bunyi. Metode bunyi merupakan cara terbaik untuk mengajarkan membaca permulaan. Kemampuan membaca permulaan ini bagi siswa di kelas rendah bermanfaat untuk memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk membaca lanjutan. Kemudian, membaca permulaan ini lebih diorientasikan kepada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Sesuai dengan jurnal yang saya baca, yaitu mengenai membaca permulaan, ada beberapa metode, yaitu ada metode bunyi, kemudian metode abjad atau metode eja, lalu ada metode suku kata, kemudian ada metode kata lembaga. Metode bunyi ini merupakan metode yang lebih berfokus kepada fonik atau suara, yaitu untuk menerjemahkan simbol tertulis menjadi suara. Kemudian pembelajaran membaca pada tahap awal ini harus melibatkan materi yang sederhana. Kemudian setelah mereka mempelajari aturan yang menghubungkan fonem terucap dengan huruf alfabet yang mewakilinya, barulah mereka diberikan materi bacaan yang lebih kompleks, yaitu seperti buku atau puisi. Terus perbedaannya dengan metode abjad ini, yaitu metode abjad ini menyuarakan sesuai dengan huruf alfabetnya, huruf abjadnya. Tapi kalau metode bunyi ini yaitu menerjemahkan simbol tertulis menjadi suara. A. Aku. A. Suka. I. Ikan. I. Sapi. U. Udang. U. Sapu. E. Sore. E. Ekor. E. Elang. E. Sepatu.
O. Soto. O. Bakso. O. Obat. O. Potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Firnanda ingin menjelaskan mengenai materi pelafalan bunyi konsonan. Nah, sebelumnya pelafalan huruf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada huruf konsonan, yang kedua ada huruf vokal. Nah, huruf konsonan itu apa sih? Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelasnya huruf alfabet yang selain huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pelafalan bunyi konsonan. Huruf konsonan sendiri ini terdiri dari 21 huruf, antara lain B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, dari contoh huruf konsonan sendiri yaitu B, batu, B, babi, C, cicak, C, leci, D, durian, D, madu. Nah, untuk contoh yang lain bisa dipelajari sendiri. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang atau salah dalam pelafalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar tentang pengaplikasian metode bunyi atau bunyi kata. Pengaplikasian artinya mempraktikkan, melafalkan, atau mengucapkan kata-kata. Kata yang kita ucapkan itu bunyinya berbeda-beda. Kata terdiri dari suku kata. Contohnya, mata. Suku kata mata menghasilkan kata mata. Terus yang kedua, buku. Suku kata buku menghasilkan kata buku. Terus yang ketiga, harimau. Suku kata harimau menghasilkan kata harimau. Suku kata terdiri dari huruf-huruf. Ada huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, sekarang kita melihat contoh suku kata tadi ya yang kita pelajari, seperti M, A, T, A. Itu dibaca mata. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yang pertama itu mulut. Bisa dibaca M-U-M-U, L-U-L-U, T. Sehingga M-U-L-U-T dibaca mulut. Terus yang kedua ada M-E-M-E, J-A-J, sehingga menjadi meja, dibaca meja. Terus yang ketiga ada H-A-H, R-I-R-I, M-A-M-A,
U, sehingga menjadi harimau. Dibaca harimau. Ayo kita belajar membaca dengan menggunakan metode bunyi. Yang pertama, ayo. Bu, bu, di, budi, bi, sa, bisa, ba, ca, baca, bu, bu, ku, buku. Kalau digabung jadi Budi bisa baca buku. Yang kedua, ri, ni, rini, be, li, beli, li, ma, lima, ro, ti, roti. Kalau digabung jadi Rini beli 5 roti. Ya, benar, pinter. Yang ketiga, da, sepeda. Ba, ru, baru. Kalau digabung jadi sepeda baru.